Shalom saudara semuanya. Mari kita akan buka di ayat Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 berkata seperti ini. Akan tetapi Allah, Tuhan Allah Tritunggal menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata seperti ini saudara. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9 berkata seperti itu saudara. Hari ini saya mengajak setiap kita. Bukan hanya untuk memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Atau Yesaya 60 setiap hari. Tapi di dalam perenungan pribadi kita. Di dalam doa kita. Kita mau berkata. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam hidupku. Aku tahu kasih karunia-Mu nyata dalam hidupku. Mari saudara, kita ingat segala kebaikan Tuhan. Mungkin udah ada hidup yang 50 tahun lebih. Bahkan ada yang hidup 85 tahun lebih. Mari ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih buat pekerjaanku. Terima kasih buat nafas hidup. Seringkali kita hanya berkata, oke, Mazmur 91, oke. Saya percaya Dia Tuhan yang memproteksi kita. Tadi firman Tuhan berkata, ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih belum diselamatkan, Dia Tuhan yang sudah mengasihi kita. Terima kasih buat kasih-Nya. Terima kasih buat kebaikan-Nya. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Dia berikan dalam hidup setiap kita. Itu yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Kita mau sama-sama belajar hari ini tentang kata gerasa. Apa yang saudara ingat atau apa yang saudara getarkan kalau Anda mendengar suara gerasa? Ada yang takut? Kenapa gerasa? Tempat ada orang gila yang kerasukan setan. Bahkan mereka berkata, aku ini legion. Legion menunjukkan minimal ada 1 legion. Legion itu menunjukkan dalam tentara Romawi yaitu 5.600 orang prajurit. Berarti intinya di dalam orang itu ada 5.600 orang. Dan hari itu Tuhan Yesus setelah Dia meredakan danau yang begitu hebat, bencana yang begitu hebat, ingin membalikan kapal dari murid-murid Tuhan Yesus. Dia minggir ke danau dan Dia ke tempat yang namanya Gerasa. Saudara pasti gentar kalau diomong, wah Gerasa, what's that? Apalagi ini Gerasa? Tapi hari ini saya mau ngomong, di situ ada mujizat. Di situ ada pertolongan Tuhan. Dan hari itu Gerasa diputar balikan keadaan. Sesuatu yang mengerikan. Karena tidak ada orang yang berani lewat ke Gerasa. Karena ada orang gila yang kerasukan setan di tempat itu. Tapi ketika Yesus hadir di Gerasa, hari itu Gerasa tidak pernah lagi menakutkan buat banyak orang. Karena Gerasa sudah diubahkan
menjadi taman Tuhan. Karena Gerasa sudah ada jejak kaki Tuhan. Dan hari itu Gerasa dimenangkan buat Yesus. Amin saudara. Kita mau buka saudara. Apa yang terjadi di Gerasa? Di Markus 5 ayat 1 sampai 20. Seringkali orang berkata ketika mendengar kata Gerasa, yang ada adalah ketakutan, yang adalah intimidasi, yang ada adalah penolakan, yang ada ngomong, ini sesuatu yang menakutkan. Tapi saya melihat Golgota dirubah menjadi penebusan. Gerasa diubahkan menjadi pertobatan dan pemberitaan Injil sampai ke kota Diakopolis. Kita mau baca saudara. Di Markus 5 ayat 1 sampai 20. Markus 5. Saya buka Alkitab saya dulu sebentar saudara. Di Markus 5 ayat 1 sampai 20. Tentang cerita tentang Gerasa. Tentang Yesus menyembuhkan, mengusir setan ini. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkan sehingga tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Oke, sampai di situ kita mau loncat lagi ke ayat 10. Ayat 10. Orang itu yang kerasukan itu memohon dengan sangat supaya jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Dan ayat 11 ada di sana, di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makanan. Kita loncat lagi saudara. Kita tahu semua ceritanya. Ayat 14. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu karena babinya sudah kerasukan setan dan babi itu loncat. Menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Ingat saudara, semua orang keluar melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ayat 16, orang yang telah melihat, jadi orang-orang itu pada datang semua karena orang yang tadinya edan, gila, itu sudah disembuhkan Yesus dan orang-orang itu keluar dan mereka marah sama Yesus. Pada waktu itu Yesus naik lagi ke dalam perahu. Orang yang tadinya kerasukan itu memintanya supaya ia diperkenan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Karena apa? Yesus sudah ditolak. Yesus sudah ditolak saudara. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulang ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah, garis bawahi, kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuatnya Yesus atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Dekapolis adalah kota yang terdekat. Seperti intinya kalau Gerasa itu wilayah 3 Cirebon, tapi Dekapolis itu kota Sionnya. Dan ketika orang-orang yang itu semua menolak Yesus, tapi Yesus tetap menyembuhkan orang itu karena belas kasihannya. Orang itu sembuh dan semua orang-orang Dekapolis keluar. Mereka mengusir Yesus.
Jelas sampai sini saudara? Jelas ya ceritanya ya. Dan orang-orang itu menolak Yesus. Dan dua orang yang gila ini, dan yang sudah disembuhkan ini, dia pengen ikut Yesus. Tapi Yesus ngomong apa? Tidak. Kamu pergi ngabarin Injil. Dan itu terjadi. Satu kota Dekapolis mendengar kesembuhan, mujizat Tuhan. Dan Yesus dimuliakan. Amin saudara. Bukan Gerasanya, tapi Dekapolisnya. Dan kalau saudara baca lagi di ayat berikutnya, di Markus 7, saudara ingat Yesus menyembuhkan atau membuat meludah ke tanah dan membuat ngorek-ngorek tanah dan nempelin di telinga orang. Itu terjadi di mana? Dekapolis. Dan itu terjadi di Dekapolis. Dan Yesus sama ketika dia ngomong sama orang yang disembuhkan telinganya. Yesus ngomong apa? Jangan kasih tahu siapa-siapa kalau aku di sini. Tapi kenyataannya orang yang disembuhkan telinganya itu menyebarkan ke seluruh Dekapolis kalau ada seorang Mesias yang sudah menyembuhkan. Dan hari itu Dekapolis dimenangkan buat Yesus. Dan sampai hari ini Gerasa itu di daerah Yordan saudara. Dan Yordan banyak anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan di situ. Bukan Gerasanya, tapi Dekapolisnya. Itu yang kita pegang. Bukan orang gilanya, bukan roh kegilaannya, tapi Yesus yang karena kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya yang sudah menyembuhkan. Seringkali kita dalam penghidupan kita ini sering kalau orang ngomong kita seneng hadiah bonus. Seneng hadiah hiburan, betul gak sih? Waduh dapat payung. Dapat gelas, bahkan dapat piring pun ibu-ibu senang. Betul saudara? Saya senang enggak? Ya senang kalau piringnya bagus, kalau gelasnya bagus. Suatu saat istri saya itu terpromosi oleh sebuah supermarket. Supermarket itu berkata, dapat piring cantik dengan belanja 50.000 saja, dapat piring cantik. Dan itu ada di medsos. Dan bersama teman-teman rekan-rekannya, istri saya, ini di supermarket ini ada piring cantik dengan harga 50.000 belanja mendapatkan satu set piring cantik. Singkat cerita, istri saya dan teman-temannya datang ke supermarket itu dan belanjalah mereka hari itu. Ketika sampai di kasir, mereka ngomong, mana hadiahnya piring cantiknya satu set? Dikeluarkan oleh kasirnya. Dan ketika dikeluarkan, istri saya dan teman-temannya terbengong-bengong. Karena piringnya nggak cantik saudara. Piringnya kurang cantik. Dan piringnya bening dan kecil. Dan singkat cerita, mereka menolak. Tapi itulah realita dunia. Kita senang, dari kecil kita senang hadiah hiburan. Goodie bag dari ulang tahun mungkin teman kita. Itu hadiah hiburan loh saudara. Bukan hadiah yang utama. Dan itu terprogram dalam hidup kita. Kita lebih suka berkat recehnya daripada Yesusnya. Sedangkan pengorbanan dia di kayu salib itu adalah hadiah utama dalam hidup kita. Amin saudara. Hadiah keselamatan, hadiah penebusan, itu yang utama. Tapi seringkali dalam kehidupan kita ini senang hadiah hiburan, berkat. Maaf saya harus berkata, mujizat, sign and wonder, penglihatan.
meninggalkan berkat-berkat yang kita inginkan, hanya berkatnya, mujizatnya, tanda-tanda ajaibnya. Tapi seringkali kita meninggalkan. Kita nggak ingat sama Yesusnya. Cerita yang kedua, saudara. Cerita yang berbeda dengan Gerasa. Cerita tentang Yesus datang ke Samaria. Mari kita akan buka ayatnya di Yohanes. Saya akan cepat. Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 dari ayat 1 nanti bisa saudara baca di rumah. Percakapan dengan perempuan Samaria. Hari itu Yesus berjalan dari mana ini? Yesus itu berjalan dari Yudea kembali ke Galilea. Dan satu-satunya jalan supaya enggak terlalu jauh, dia harus masuk ke daerah Samaria. Dan di situ ditemukan kota yang namanya Sikhar. Dan di situ ternyata ada sumur Yakub. Karena letih. Singkat cerita, Yesus beristirahat, duduk di pinggir sumur. Dan firman Tuhan berkata, ketika hari menunjukkan pukul 12 siang. Betul saudara? Datanglah seorang Samaria ke sumur itu untuk menimba air. Saudara pernah nimba air di sumur? Pernah? Pernah bayangin nimba air siang-siang bolong? Kalau saudara berjemur itu jam berapa saudara? Jam 9 ya. Minimal orang kalau nimba air itu pagi lah supaya nggak terlalu panas, betul? Tapi ini firman Tuhan ngomong, dia menimba air jam 12 siang. Aneh enggak? Aneh saya ngomong. 12 siang bolong, panas-panas, nimba air. Supaya apa? Supaya enggak ketemu orang. Perempuan ini dicibir, perempuan ini diejek, perempuan ini disisihkan. Sehingga dia datang ketika menimba air jam 12 siang. Supaya apa? Supaya enggak ketemu orang. Lah ujuk-ujuk ternyata ana wong lanang nang kono. Ada orang laki di situ, jenggotan. Cakep sih, ganteng. Tapi orang Samaria ini, wanita Samaria ini tahu. Dia orang Yahudi. Gak mungkin ngomong sama aku. Santai, ambil air. Karena dia sudah biasa. Tiap hari dia ambil air itu jam 12. Supaya gak ada orang. Dan hari itu dia ketemu seseorang. Kita baca. Kita langsung loncat. Di ayat 14 saudara. Ayat 14. Ayat 12. Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Jadi ternyata Yesus ngajak ngomong, benar ya saudara ya? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri di dalamnya serta anak-anak dalam ternaknya? Ayat 13 jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang telah kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang telah kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jelas saudara? Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu bla 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 bla. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami.
sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Di sini ada perempuan yang punya 5 suami, saudara? Atau di luar sana punya kenalan yang punya 5 suami? Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, Yesus ngomong gitu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan tiba, datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat yang terakhir, maka perempuan itu meninggalkan, ayat 28, meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang di situ, mari lihat. Mirip enggak sama yang di Gerasa? Mirip, saudara. Mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Di Gerasa Tuhan sudah menunjukkan mujizatnya, tapi orang Gerasa menolaknya. Di Samaria Yesus baru ngomong, aku ini air hidup. Dan perkataan Tuhan itu membuat satu kota Sikar datang kepada Yesus. Dan mereka melihat Yesus dan bertobat hari itu. 2 perbedaan yang sangat menonjol, saudara. Fokusnya kemana? Apakah kepada orang gilanya? Apakah kepada mujizatnya? Atau kita mau fokus seperti wanita Samaria ini? Ya, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Yesus. Amin, saudara. Ayat 14. Ayat 30. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Hari-hari ini kita dihadapkan sesuatu yang dahsyat di 3 tahun ke depan. Tapi satu hal, jangan cuma pandang Gerasa, tapi pandang Yesusnya. Dia Tuhan yang sudah mengasihi kita sebelum kita diselamatkan. Amin. Dan semua karena kasih karunia Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Amin, saudara. Ayat yang berikutnya. 1 orang diselamatkan karena siapa? Karena Yesus. Karena Yesus. Penuai dan penabur akan sama-sama bersukacita. Hari ini kita dituntut, kita diajari untuk jadi penuai dan penabur di akhir zaman. Mari pandang Yesus. Sederhana, saudara, sederhana banget. Kita baca ayat berikutnya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan ayat berikutnya di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita seperti orang Samaria itu, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari berbagai kejahatan.
Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bukan hadiah hiburannya, tapi kita pilih hadiah utamanya, yaitu Yesus. Kita enggak pilih gerasanya, tapi kita pilih Sikar, di mana Yesus ngobrol dan ngomong hati ke hati. Sama-sama di Gerasa semua orang keluar dan mereka menentang Yesus. Dan hari itu Yesus pergi dari tempat itu. Dan itu pun tidak membuat Yesus tidak membuat sesuatu di Gerasa. Ternyata Yesus cuma muter. Itu loh Yesus. Dia lebih mengasihi kita. Sekalipun kita nolak, tapi dia Tuhan yang mengejar kita. Sekalipun kita nggak setia, bukan kesetiaan kita yang membuat kita dibenarkan, tapi kesetiaan Tuhan yang membuat kita benar. Bukan gerasanya, tapi dia tetap berkata, aku mau ke Diakopolis. Dan hari itu di Gerasa bukan mujizat yang pertama, ada mujizat-mujizat berikutnya. Itu loh Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat memproteksi kita. Kita gak perlu takut. Karena hidup kita sudah diselamatkan. Dan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Biar seperti wanita Samaria ini, kita ngomong hati ke hati. Bukan pengen mujizatnya, tapi pengen Yesusnya. Itulah hadiah utama yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita akan berdoa saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami karena anugerah-Mu, bukan hasil usaha kami. Dan semua itu adalah kasih karunia-Mu. Dan Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya untuk saya dan saudara ketika kita masih berdosa. Mari saudara, kita pandang Yesus. Kita pandang wajahnya. Kita pandang salibnya, penebusannya. Karena kita percaya kasih-Nya tiada duanya. Dan itu yang membuat kita kuat sampai garis akhir. Itu yang membuat kita kuat menyelesaikan bagian kita. Karena Yesus yang sudah menyelesaikannya buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami pengurapan, kami percaya Tuhan. Anugerah yang daripada Tuhan. Anugerah yang daripada surga. Menudungi setiap kami. Bukan cuma minyak biasa, tapi adalah minyak yang dari surga. Ketika kami mengoleskannya dalam hidup kami, ada perlindungan Tuhan. Ada minyak yang daripada Tuhan sendiri yang mengolesi kami. Ketika kami mengoleskan, kami menerima kemenangan. Kami menerima kesembuhan. Kami menerima kebangkitan. Kami menerima keselamatan, kasih karunia itu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mau berkata, hidup kami, kepala kami, dahi kami, menjadi milik pusakamu. Menjadi milik kesayanganmu. Milik yang Engkau kasih. Biar telinga kami, telinga yang mendengar suaramu, mendengar perintahmu, mendengar apa yang Engkau mau. Biar mata kami, mata yang tajam, mata Raja Wali, mata yang melihat peluang, mata yang melihat kasih-Mu, mata yang melihat perbuatan-perbuatan tangan-Mu, mata yang melihat jauh ke depan, pengharapan itu ada bersama Yesus. Biar hati kami lembut, biar hati kami selalu ingin diajar, hati kami selalu condong kepadamu, bukan condong kepada yang lain. Kami juga berdoa untuk tangan kami Tuhan, tangan yang diberkati,
tangan yang penuh dengan susu dan madu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang ada di dalam tangan kami menjadi besar. Dan kaki kami Tuhan, kaki yang seperti kaki rusa, kaki yang akan menaklukkan gunung-gunung, menaklukkan segala sesuatu, lembah-lembah apapun yang ada di depan kami melaluinya bersama Yesus. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan sudah Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami percaya from glory to glory menjadi bagian kami. Hari ini adalah hari kemenangan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.